Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Umat Islam meyakini bahwa apapun yang dilakukannya harus bernilai ibadah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan salah satu definisi ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu adalah satu istilah yang mencakup apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sikap, ucap, perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Salah satu aktivitas keseharian kita yang barangkali bagi sebagian orang dianggap tradisi atau budaya, tapi hakikatnya adalah bagian dari syariat kita dalam kehidupan sehari-hari adalah bersalaman antara laki-laki muslim dan laki-laki muslim, antara muslimah dengan muslimah. Bersalaman di dalam bahasa Arab disebut al-musafahah. Musafahah itu bisa diambil dari dua kemungkinan kata. Kemungkinan pertama, al-musafahah itu berasal dari kata subhun. Subhul kaffi dalam bahasa Arab. Subhul kaffi itu artinya telapak tangan bagian dalam. Jadi musafahah itu artinya saling menempelkan telapak tangan bagian dalam. Kemungkinan yang kedua, musafahah itu berasal dari kata as-safhu yang biasa diartikan berlapang dada. Falyafu waliyasfahu. Hendaklah orang-orang yang beriman itu memaafkan kesalahan orang lain dan hendaklah mereka berlapang dada. Jadi as-safhu berlapang dada, musafahah artinya bersalaman. Apa kaitannya antara berlapang dada dengan bersalaman? Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan kepada kita, maka ciri orang bertakwa itu ada 3. Pertama, menahan amarahnya. Yang kedua, memaafkan kesalahannya. Dan yang ketiga, berlapang dada atas segala kesalahan orang itu. Hal itu banyak diisyaratkan dalam banyak ayat Al-Quran, seperti yang terkenal dalam Quran surah Ali Imran 130-an. Bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada yang disebut dengan menahan amarah, ada yang disebut dengan memaafkan, dan ada yang disebut dengan ihsan atau dalam bahasa lainnya adalah as-safhu. Ketika kita menahan amarah kita untuk tidak membalas kesalahan orang lain, maka itu disebut kazmul ghaid, menahan amarah. Atau orang lain melakukan kesalahan, lalu dia meminta maaf kepada kita. Mulut kita mengatakan, ya udahlah saya maafkan. Tapi hati kita masih kene kukulutus. Itu juga sudah masuk kategori kazmul ghaid, menahan amarah. Level yang kedua disebut al-afu, memaafkan. Afun itu artinya menghapus. Jadi kita disebut memaafkan kesalahan orang lain kalau kita sanggup menghapus semua rasa sakit hati yang ada dalam hati dan pikiran kita. Itulah memaafkan. Dan level tertinggi disebut as-safhu, berlapang dada. Jika memaafkan itu menghapus, jika kita ibaratkan kita menulis dalam kertas salah, kita tipek hapus, maka kesalahan menulis itu hilang. Itulah memaafkan. Tetapi seringkali ketika orang lain melakukan kesalahan yang sama, suka ada memori kesalahan orang lain itu. Itulah level memaafkan. Nah, berbeda dengan as-safhu. As-safhu itu dari kata sofha. Sofha itu artinya halaman lembaran kertas. Jadi ketika kita berlapang dada, artinya lembaran-lembaran lama itu benar-benar kita tutup. Lalu kita membuka lembaran baru. Itulah yang disebut dengan as-safhu atau berlapang dada. Nah, inilah makna yang bagus dari al-musafahah itu. Kenapa bersalaman disebut al-musafahah? Karena ketika kita bersalaman, hendaklah kita tulus, kita menghilangkan semua keraguan, suudzon kita, kedengkian kita, ujub terhadap diri sendiri, kita hilangkan semuanya.
benar-benar tulus, kita bersalaman dalam hati dan pikiran yang bersih. Jika bersalaman seperti itulah yang kita lakukan, maka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hasan riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufiro lahuma ma lam yatafarraqa." Jika ada dua muslim bertemu, lalu kemudian keduanya bersalaman, maka diampunilah dosa-dosa keduanya itu malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah di tempat itu. Jadi yang dimaksud dengan diampuni dosa tentu dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil akan mudah diampuni oleh Allah pada saat kita bertemu dengan sesama muslim, saling bersalaman dengan penuh ketulusan, tidak ada rasa dendam dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau pernah mengatakan al-musafahatu sunnatun mujma'un 'alaiha indat talaqi. Jadi bersalaman itu sunnah mujma'un 'alaiha yang disepakati oleh para ulama tentang hal itu indat talaqi, pada saat pertemuan. Jadi pada saat pertemuan muslim dan muslim, apakah di awal pertemuan, atau di tengah-tengah pertemuan, atau di akhir pertemuan kita bersalaman, maka menurut hadis riwayat Abu Dawud kita di dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwatal iman rahimakumullah. Dalam kitab Sahih Bukhari ada atsar yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Suatu ketika Anas bin Malik pernah ditanya, akanat al-musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka biasa bersalaman? Qala na'am. Kata Anas bin Malik, para sahabat juga terbiasa bersalaman. Ihwatal iman rahimakumullah. Bersalaman laki-laki dengan laki-laki muslim, bersalaman perempuan muslimah dengan perempuan muslimah, itu jelas disyariatkan. Pertanyaannya adalah, dalam aktivitas dan interaksi kita sehari-hari, kadang-kadang kita dipaksa untuk bersalaman dengan lawan jenis. Laki-laki diharuskan bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Apalagi jika kita pejabat, apalagi kita jika serah terima jabatan, atau berinteraksi di pasar, atau berinteraksi di tempat-tempat keramaian. Sangat sulit kita menghindari bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan dalam fikih muqaran, dalam fikih perbandingan. Ada satu bab yang mereka tulis, babu al-musafahati bainar rajuli wal mar'ati la takhilullah. Bab tentang bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dalam bab ini ada 3 subbab yang biasa dibahas dalam fikih muqaran itu. Yang pertama adalah al-muttafaqu bihalalihi. Jadi ada bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang disepakati bolehnya. Kapan itu? Ketika pada saat darurat. Misalkan ada laki-laki yang sedang main bola di pasir di sisi pantai Pangandaran. Tiba-tiba ketika kita main bola di Pangandaran, ada seorang wanita yang hampir tenggelam. Lalu dia minta tolong dengan cara mengacungkan tangannya. Dan laki-laki yang melihat itu, maka wajib hukumnya untuk meraih tangannya, bahkan diperbolehkan untuk memeluknya sebatas untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam kondisi seperti ini, berarti laki-laki dan perempuan itu bersentuhan kulit, saling berpegangan tangan dan seterusnya, dan itu diperbolehkan menurut kesepakatan semua ulama. Meskipun tentu saja darurat itu khusus berkaitan dengan keberlangsungan hidup, antara hidup dan mati. Dan ketika seseorang darurat, tentu kaidahnya adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadar kedaruratannya. Yang kedua, ada pembahasan tentang bahwa al-muttafaqu biharamiha.
Jadi bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang jelas-jelas disepakati keharamannya, yaitu bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang ada unsur syahwat, yang ada unsur fitnahnya. Jadi laki-laki dan perempuan, pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, muslim, muslimah, atau orang tua laki-laki dan orang tua perempuan muslimah, mereka mengaku muslim dan muslimah, tapi mereka bersalaman padahal tidak ada unsur kedaruratan, maka pada saat itulah jika ada unsur syahwat dan fitnah menjurus ke arah dosa, maka itu disepakati keharamannya. Yang menarik dalam pembahasan fikih muqarrar ini adalah bagaimana jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersalaman tidak dalam keadaan mabarat, tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan ada unsur fitnah dan tidak ada unsur syahwat. Nah, disinilah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Di Indonesia sejak dulu ada dua madhab, katakanlah madhab Ahasan dengan madhab dari ulama Muhammadiyah, Profesor Hasbi As-Siddiqi. Ahasan dan Hasbi As-Siddiqi mereka berkali-kali berdebat tentang hukum laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika bersalaman. Dan mereka berdua sepakat untuk tidak sepakat. Ahasan mengatakan haram hukumnya laki-laki dan perempuan bersalaman jika itu bukan mahramnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilulah. Lebih baik kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi daripada tangannya menyentuh tangan orang lain yang bukan mahramnya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga pernah ditanya tentang Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wallahi ma masyat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada mar'atin qattu. Kata Aisyah, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah bersentuhan dengan tangan wanita manapun yang bukan mahramnya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, inni la usafihun nisaa. Sungguh aku tidak bersalaman dengan para wanita. Jadi Ahasan mengatakan bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa kondisi darurat itu hukumnya haram. Namun dalam mazhab Hanafi ada sebagian ulama Hanafi, dan ini dikutip juga oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, mungkin karena pendapat dari Profesor Hasbi As-Siddiqi tadi, yang mengatakan bahwa di luar kondisi darurat pun sebetulnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram boleh bersalaman dengan syarat tidak ada unsur syahwat dan tidak ada unsur fitnahnya. Kenapa mereka berpendirian seperti itu? Hal itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertamu ke rumah sahabat Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu punya seorang istri namanya Ummu Haram. Ketika Rasulullah masuk ke rumah Ubadah bin Samit dan Ummu Haram, kemudian Rasulullah disuguhi makanan. Fa'at amathu dalam hadis itu. Jadi Ummu Haram lah yang memberi makan Rasulullah, kemudian Rasulullah memakannya. Dan disebutkan dalam hadis itu, summa jalasat tafli ra'sahu fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Haram ini kemudian duduk di dekat Rasulullah, kemudian dia memijit kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek bahasa Sunda menyiar kutu pangitannya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur karena dipijit di ala kutunya oleh Ummu Haram. Inilah hadis yang paling kontroversi dalam bab ini, karena hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang mengatakan Ummu Haram itu adalah bibi sepersusuan Rasulullah, artinya adik dari Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah, sehingga mahramnya. Tapi ada banyak juga ahli hadis yang mengatakan Ummu Haram itu bukan kerabatnya, bukan bibinya, bukan mahramnya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani pun dalam Fathul Bari menjelaskan hal itu. Kata Ibnu Hajar,
seandainya Ummu Haram itu adalah bibi sepersuan Rasulullah, seandainya Ummu Haram itu adalah kerabatnya, pasti sudah dicatat dalam kitab-kitab hadis. Intinya, menurut pendapat sebagian dari mazhab Hanafi ini, diperbolehkan laki-laki dan perempuan bersalaman selama tidak ada unsur syahwat, selama tidak ada unsur fitnah. Tapi terlepas dari itu, semuanya sepakat bahwa yang terbaik adalah ikhtiyat, berhati-hati. Jadi ari teu penting-penting teuing mah, ari teu kapaksa-kapaksa teuing mah, maka tidak usahlah kita bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Karena kan tadi kita bersalaman laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, ini bukan hanya sebatas tradisi, bukan sebatas budaya, tapi dalam rangka ibadah karena Allah. Karena dengan bersalamannya sesama muslim, bersalamannya sesama muslimah, ternyata Allah menggugurkan dosa-dosa kecil kita dengan syarat bersalamannya tulus, bersalamannya ikhlas, bersalamannya tidak ada ujub, iri dengki, sakit hati, dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah, sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa ada dalam keridhaan Allah Ta'ala, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.